Salam, selamat pagi. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita mengawalinya dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dengan pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita ulang sekali lagi pujian ini dari awal. Mari kita mengatakannya, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas
berdiri. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan bagi kami selama 1 minggu berlalu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami segenap jemaat-Mu rindu memuji Tuhan, rindu memuliakan Tuhan, rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, biarlah pujian kami yang kami naikkan di hadirat Tuhan boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Namun juga ya Bapa, kami menyadari bahwa ada banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Baik melalui tutur kata kami, perbuatan kami, tindakan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah rangkaian ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin sertai, biarlah ibadah kami boleh berlangsung sesuai dengan seturut kehendak Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Senanglah ikut Tuhan, senanglah. Senanglah, senanglah, ikut Tuhan senanglah.
senanglah, senanglah, selalu senanglah. Tuhan yang memimpin padaku selamanya, sebab itu ku selalu senanglah. Senanglah, senanglah, ikut Tuhan senanglah. Senanglah, senanglah, selalu senanglah. Tuhan yang memimpin padaku selamanya, sebab itu ku selalu senanglah. Senanglah, senanglah, ikut Tuhan senanglah. Senanglah, senanglah, selalu senanglah. Tuhan yang memimpin padaku selamanya, sebab itu ku selalu senanglah. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Senanglah, senanglah. Senanglah, ikut Tuhan senanglah. Senanglah, senanglah, selalu senanglah. Tuhan yang memimpin padaku selamanya, sebab itu ku selalu senanglah. Kita menyanyi. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Benar-benar. Benar-benar, sungguh untung besar. Benar-benar, sungguh untung besar. Benar-benar, sungguh untung besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Benar-benar. Benar-benar, sungguh untung besar. Benar-benar, sungguh untung besar. Benar-benar, sungguh untung besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Jemaat Tuhan dipersilakan hidup kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Tempat dipersilakan.
Cek 1 2 3 coba. Pujian yang sangat menguatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun di tengah badai yang begitu dahsyat. Biarlah itu yang menjadi keyakinan kita semua yang di tempat ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian percaya.
percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan jadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Kita ulang sekali lagi pujian dari dia orang. Kita katakan percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, satu kesempatan lagi masih Tuhan berikan bagi kami pada kesempatan hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh berkumpul bersama memuji-muji Tuhan. Dan biarlah seruan kami ini datang dari lubuk hati kami yang paling dalam. Dan juga melalui mulut kami sehingga pujian kami memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Sekalipun kami sulit untuk menelaah, melihat, dan bahkan menerima kenyataan hidup yang kami alami. Tetapi Engkau berkata bahwa Engkau ada bagi kami di saat kami tetap setia, bergantung penuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami, supaya kami terus dikuatkan, ditumbuhkan iman percaya kami kepadamu hari lepas hari. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, karena kami tahu bahwa jiwa kami ini butuh akan Engkau, hidup kami butuh Tuhan. Maka kami memohon uluran tangan-Mu, kiranya Engkau boleh menopang kami melalui firman-Mu yang menuntun hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami tidak salah arah ketika kami di dalam melakukan berbagai kegiatan kami. Tetapi kami punya tuntunan yang jelas, yaitu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami ini, berbicara bagi kami dan kuasai hidup masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Lagi-lagi Tuhan berikan kita satu kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan yang terambil di Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, kita baca ayatnya yang mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Kemudian nanti kita lanjutkan di Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 30. Wahyu pasal 3, kita baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 secara silih berganti. Saya ayat yang ke-16, Bapak Ibu ayat 17 dan seterusnya. Kalau kita sudah mendapatinya, mari kita mulai. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita lanjutkan di Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Lukas 13 ayat 24 sampai 30 dimulai dari Bapak Ibu 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat teratap dan kerta gigi,
apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi yang jauh lebih berbahagia adalah kita yang melakukan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk segala dukungan yang sudah diberikan kepada saya. 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu sudah tahu semua, mungkin ada juga yang belum tahu. 2 minggu yang lalu Papa saya telah berpulang menghadap sang pemiliknya gitu. Jadi sedikit cerita tentang Papa saya. Papa saya ini mengidap penyakit diabetes, tetapi 2 minggu terakhir sebelum dia pulang gitu, ada benjolan di bawah telinganya ini cukup besar, begitu sehingga membuat dia tidak bisa menelan apapun, baik menelan air atau makan, nggak bisa sama sekali. Jadi dia hanya tidur dan gemetar gitu, terus gemetar. Kami punya solusi, ya kita semua punya solusi kalau ada yang sakit, yaitu pergi ke rumah sakit. Tetapi papa saya tolak mentah-mentah akan hal ini, karena yang berbau rumah sakit itu dia tidak suka begitu. Akhirnya kita menuruti kemauannya, tetapi kita hanya memanggil dokter untuk datang ke rumah, melihat kondisi dan keadaan papa saya. Yang dilakukan oleh dokter adalah karena dia tidak bisa makan, dia cuma diinfus. Pernah satu kejadian Bapak Ibu, saya masih di sini, kakak saya menceritakan ke saya, ketika dia diinfus malam hari itu semua udah pada tidur, tiba-tiba dia cabut infusnya. Untung kakak saya itu bangun dan karena dia berdarah semuanya. Jadi kami mengambil keputusan di situ bahwa percuma kita bawa ke rumah sakit kalau begini. Bukannya kita tidak mau, tetapi memang papa saya itu tidak suka dengan yang berbau rumah sakit. Tetapi kita tetap dikontrol sama dokter. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari Kamis, 3 hari sebelum dia pulang gitu, saya kembali ke Nias, pulang ke Nias, dan papa saya ini ternyata memiliki kerinduan besar. Ada 2 hal yang dia rindukan selama ini, dan juga ketika dia ada di pemaringan karena dia sakit. Yang pertama, kerinduan pertamanya adalah tentang saya. Kami 4 orang bersaudara, 3-nya sudah berkeluarga semua. Adik saya yang terakhir tahun awal tahun ini, tinggal saya. Jadi bagi orang tua yang ada di Nias, itu merupakan sebuah beban bagi mereka, sebuah tanggung jawab besar. Kalau mereka masih belum menuntaskan tanggung jawab itu, mereka bisa menyekolahkan anak mereka, tetapi belum cukup berhasil kalau mereka masih belum menikahkan anak mereka. Dan ini yang digumuli oleh papa saya. Itu pergumulan pertama. Kemudian pergumulan kedua, di saat dia dalam keadaan lemah itu, dia ingin bertemu dengan pendeta. Dia ingin bertemu pendeta, tujuannya apa? Dia ingin mengutarakan segala unek-uneknya, segala dosa-dosanya selama ini. Lalu dia berdoa, dia minta pendeta itu mendoakan dia, dan dia mengaku di hadapan keluarga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami meyakinkan dia akan nomor 1 ini. Walaupun dia belum tercapai apa yang dia inginkan, saya mencoba berkata kepada papa saya begini, setiap kita punya keinginan selama kita di dunia ini, tetapi impian atau keinginan itu belum tentu kita bisa capai selama kita di dunia ini. Tapi kemungkinan besar impian atau keinginan kita di dunia ini walaupun belum tercapai selama kita hidup, kemungkinan ada orang-orang yang ingin melanjutkan keinginan tersebut. Jadi saya menceritakan, menyampaikan ke dia bahwa
Jangan khawatir tentang saya. Masih ada mama, masih ada saudara-saudara saya yang bertanggung jawab akan hal ini. Banyak sekali saya yakinkan dia dan sampai pada akhirnya saya pulang. Kemudian dia berkata, oke, saya siap mempercayakan kalian dan saya sekarang fokus untuk kesembuhan saya. Kami terus berkomunikasi. Kemudian setelah saya di Nias itu yang saya lakukan pertama-tama adalah sesuai dengan anjuran dari Pak Hendrawan bilang begini, kamu harus injili papamu. Papa saya ini adalah orang yang taat adat, tradisi, tetapi dia juga orang beragama. Kemarin saya sudah saksikan di remaja di ibadah youth, Bapak Ibu, papa saya itu tidak pernah absen datang ke gereja. Sekalipun itu hujan, apapun alasannya, sekalipun apapun yang meribetkan dia selalu datang ke gereja. Dan posisi tempat dia duduk, dia selalu ada di depan. Pertanyaan saya, apakah dia orang Kristen yang taat? Tentu tidak. Karena kenapa? Dia masih berpegang pada tradisi-tradisi adat-adat yang ada di Nias. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu kesempatan ketika saya pulang, maka saya menginjili dia. Saya menginjili dia ketika dia dalam kondisi lemah sama sekali. Dia hanya minum 2 sendok setiap kali dia haus. Dia gak bisa makan sama sekali. Lalu saya menceritakan dia tentang kabar baik. Dan puji Tuhan 2 kali saya ceritakan dia. Lalu dia berkata, oke, saya siap menerima Kristus dengan sungguh. Dan saya siap melepaskan segala tradisi-tradisi yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat tradisi-tradisi yang diikuti di Nias, itu jauh mengerikan dibanding yang kita bicarakan. Akhirnya selama saya di sana, saya mendoakan dia, saya tidur di sampingnya, dia masih di tempat tidur, saya ganti pampersnya bersama dengan mama saya, dan itu adalah sebuah sukacita bagi saya ketika saya ada di sana. Lalu setiap hari saya bacakan firman Tuhan di telinganya. Kadang-kadang bahasa Nias ini agak susah kalau dibacakan Bapak Ibu. Kadang-kadang dia betulin kalau saya salah, begitu. Artinya bahwa saya menyadari bahwa dia masih sadar, dia masih ingat akan hal ini. Nah, pada satu kesempatan untuk mewujudkan kerinduannya yang kedua, ingin bertemu dengan pendeta, kami lakukan H-1. Kami tidak tahu kalau dia pulang hari H-1 itu hari Minggu itu. Hari Sabtu kami undang pendeta, kemudian dia datang kepada pendeta dengan penuh kelemahannya dan dia berkata, saya berdosa. Kemudian dia berdoa untuk kami dan dia menasihati kami. Kami tidak tahu bahwa itu adalah suatu nasihat terakhirnya dia. Kemudian di saat yang sama juga kami melakukan sebuah seremonial keluarga. Biasanya kalau di Nias itu, kalau kita melihat keluarga kita atau orang tua kita dalam kondisi kritis, kita memberikan sebuah penghormatan. Kita memberikan dia makanan dan menyuguhkan dia sebuah penghormatan tertinggi di Nias, yaitu potong babi, kemudian kasih dia rahang babi itu. Dan itu sebuah penghormatan tertinggi di Nias. Walaupun itu dia hanya sekedar formalitas, kita suapin dia, anak-anaknya, cucu-cucunya, yang ada kita suapin dia, tetapi dia tidak bisa nelan. Dia tidak bisa nelan. Itu hari Sabtu, sorenya dikuat-kuatkanlah dirinya, kemudian malam harinya itu sudah mulai ngos-ngosan cepat. Dan puji Tuhan, mama saya, saudara saya sudah pada tidur, tinggal saya yang gak tidur. Jadi saya melihat bapak saya ketika di saat-saat momen terakhir. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau saya soroti dari kisah ini? Yang saya mau saya soroti adalah yang pertama, Tuhan beri saya kesempatan untuk apa? Menceritakan kabar baik kepada orang tua saya. Kemudian yang kedua, papa saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Bertobat, mendengar akan Injil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua punya kesempatan akan hal ini. Yakin ya? Kita yakin dan percaya tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Belum tentu. Nanti kita pulang, apakah Anda yakin dalam keadaan baik-baik saja? Belum tentu. Walaupun rumah kita berdekatan, belum tentu. Tiba-tiba di dalam perjalanan tabrak, kaki patah, dan segala macam. Mengerikan. Ini sebuah kesempatan bagi kita ketika kita datang kepada Tuhan mendengar Injil. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Papa saya tidak mengakhiri dengan sebuah kekecewaan, tetapi sebuah pengharapan bahwa dia bertemu sang pemilik surga.
Tema kita hari ini berbicara tentang jangan akhiri dengan kekecewaan. Jangan akhiri dengan kekecewaan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pengharapan kita ingin semua berhasil. Kita tidak ingin sebuah kekecewaan pada akhirnya. Ibaratnya seorang anak kecil, ya jangan anak kecil, anak-anak yang sudah sekolah, dia ingin sukses sampai pada akhirnya. Ada juga orang-orang yang sedang merintis usahanya, dia juga ingin sukses di dalam usahanya. Ada juga orang-orang yang sedang menjalin relasi dengan ya mungkin orang-orang yang berpacaran sekarang, ingin relasi yang langgeng sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang mau kecewa di akhir kehidupannya. Termasuk orang Kristen, ingin hidupnya itu sukses, baik di dunia dan juga pada kekekalan. Semua ingin akan hal ini. Tetapi dari bacaan kita hari ini, kita akan melihat tentang kisah jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini kalau kita perhatikan, saya belajar dari sejarah Bapak Ibu, kita perhatikan jemaat Laodikia ini posisinya ada di tengah-tengah. Di Hierapolis, di sebelahnya menghasilkan air panas atau air belerang, yang bertujuan air belerang ini, air hangat ini untuk kesehatan. Kemudian di sebelahnya ada Kolose, menghasilkan air dingin, air sejuk untuk kebutuhan hari-hari. Kemudian Laodikia ini terkenal dengan kekayaannya. Kekayaan apa yang dimiliki oleh Laodikia ini? Mereka ini merupakan kota terkaya, menjadi pusat transaksi dan perdagangan. Kemudian Laodikia terkenal pembuatan wol bulu domba hitam dan menjadi pusat yang penting untuk perbankan dan pertukaran. Sehingga saking kekayaannya Laodikia, mereka menolak tawaran daripada kaisar untuk membangun negeri mereka. Ini saking kayanya mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat juga bahwa walaupun mereka kaya, tetapi air yang mereka hasilkan dari Hierapolis itu yang panas, kemudian ada dari Kolose yang dingin, bercampur dengan yang panas dan dingin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suam-suam kuku, hangat. Makanya di pasal ini kita melihat bahwa ada julukan daripada jemaat Laodikia ini menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Perhatikan 6 jemaat sebelumnya Bapak Ibu, yang menjadi keunikan daripada jemaat Laodikia adalah jemaat Laodikia tidak mendapatkan sebuah pujian daripada Tuhan, tetapi teguran. Dia menegur jemaat Laodikia, engkau melakukan akan hal ini. Sementara 6 jemaat lainnya dia memuji dulu. Tetapi Laodikia tidak mendapatkan akan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebutan panggilan suam-suam kuku ini bukan panggilan positif, tetapi ini ada panggilan negatif. Mengapa Tuhan memanggil mereka suam-suam kuku? Mari kita coba perhatikan ayat 17a. 17a saya bacakan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejarah Laodikia, kita bisa melihat bahwa kekayaan mereka membuat kecintaan mereka kepada Tuhan tidak lagi seperti pada mulanya ketika mereka mendengar Injil. Hasrat mereka kepada Tuhan mulai luntur secara perlahan-lahan. Pertanyaannya, apakah mereka orang Kristen? Iya, betul. Mereka melayani Tuhan? Betul. Mereka melayani Tuhan. Mereka rajin beribadah? Betul. Tetapi hati mereka tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Mereka hangat di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tidak berkobar-kobar seperti pada mulanya ketika mereka mendengar Injil. Makanya mereka ditegur sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat ada 2 masalah besar. Ketika kita melihat ada 2 masalah besar, maka kita akan melihat juga nanti ada solusinya, ada 2. 2 masalah besar yang dialami oleh jemaat Laodikia. Yang pertama, mengalami cinta yang pudar kepada Tuhan. Cinta mereka kepada Tuhan atau kasih mereka kepada Tuhan pudar atau luntur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ini orang Kristen. Awalnya mereka percaya kepada Tuhan. Cuma masalahnya adalah cinta mereka kepada Tuhan mengalami kemunduran, pudar jadinya.
Apakah mereka melayani Tuhan? Terus melayani Tuhan, tetapi hanya sekedar formalitas. Mereka beribadah kepada setiap hari Minggu, ya mungkin sekarang beribadah setiap hari Minggu, beribadah kepada Tuhan, iya. Tetapi itu hanya formalitas. Itu hanya sekedar kegiatan agamawi yang dilakukan rutinitas. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat ketidaksungguhan mereka datang kepada Tuhan. Itu masalah pertama. Masalah pertama adalah cinta mereka mulai pudar. Kemudian yang kedua, harta membawa kepada keangkuhan. Tuhan mengakui mereka ini orang kaya. Kekayaan mereka itu luar biasa. Tetapi kekayaan mereka membawa mereka menjadi budak atas kekayaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka berpikir bahwa kekayaan yang mereka miliki sebuah kekuatan mereka. Padahal itu adalah anugerah Tuhan. Makanya kita melihat, Bapak Ibu, coba kita lihat. Ada teguran Tuhan di jemaat Laodikia ini, di ayat sebelumnya. Kita coba lihat di ayat 16, pasal 3 ayat 16, dia berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini sebuah ancaman Bapak Ibu. Papa saya waktu hidup dulu, kami punya dispenser, tetapi dia tidak suka air panas yang di dispenser itu. Katanya kurang panas. Jadi yang dia mau itu, walaupun sudah panas di dispenser, tetapi dia selalu panaskan di kompor. Karena kenapa? Dia pengen yang panas itu benar-benar panas. Karena kenapa? Pernah dia minum yang dari dispenser itu, membuat dia tidak enak gitu. Perutnya itu tidak enak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita perhatikan ketika kita mengalami hal ini, kekristenan kita ada di dalam posisi ini. Mari kita tinjau ulang. Apakah kekristenan kita hari ini baik-baik saja? Atau kita ada di zona nyaman? Perhatikan, kekristenan kita apakah aman-aman saja atau tidak? Atau kita ada di zona nyaman? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai-sampai kita tidak punya hasrat, greget bertemu dengan Tuhan. Kita datang setiap hari Minggu, datang, duduk, pulang, habis itu gak ada. Apakah kita pernah berpikir, apa yang aku lakukan minggu ini ketika aku mendapatkan sesuatu ketika saya beribadah? Ini adalah sebuah perenungan simpel bagi kita, sederhana bagi kita. Tuhan, aku datang hari ini beribadah. Kira-kira apa yang pengen Tuhan mau aku lakukan di dalam 1 minggu ke depan? Pernahkah kita berkata akan hal ini? Atau justru kita melakukan akan hal ini, ibadah rutinitas kita mingguan itu hanya sebuah formalitas biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat kita merasa aman dan nyaman? Jangan sampai itu meninabobokan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah contoh ya. Mohon maaf, bukan berusaha mencari-cari masalah, tidak. Tetapi kenapa saya sampaikan hal ini, berarti ini contoh konkret ya. Ibarat suami istri ya. Ketika salah satu pasangan berkata bahwa saya tidak lagi tertarik dengan kamu. Saya tidak punya hasrat dengan kamu. Kira-kira perasaan Bapak Ibu menghadapi ungkapan itu bagaimana? Saya tidak tahu. Saya hanya membayangkan orang yang masih belum berkeluarga. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, mungkin pisah. Dan yang kedua, mungkin tetap bertahan, tetapi saling menyakiti. Ini hanya imajinasi saya, orang yang masih belum berkeluarga. Tetapi Bapak Ibu yang bisa mengalami akan hal ini. Disinilah kita melihat hasrat kita kepada Tuhan bagaimana juga. Atau hanya kita cukup, kita diberkati, tetapi sama sekali kita tidak punya hasrat untuk apa? Intimasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat juga masing-masing konteks kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana yang Bapak Ibu alami, tetapi ini hanya contoh simpel, sederhana. Perhatikan, apa yang membuat kita dininabobokan sehingga kekristenan kita menjadi suam-suam kuku. Apa? Mari kita teliti. Kalau itu kita sudah teliti, maka ambillah kesempatan untuk apa? Ayo, sekarang ini saya bakar semangat saya untuk apa?
mau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak punya hasrat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, saya ingatkan ayat 17 dan 18. Saya bacakan lagi. Ayat 17 dan juga ayat 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini sebuah kontras dengan kehidupan nyata Laodikia ya. Mereka kan orang kaya, tetapi justru berkata di sini bahwa engkau justru miskin di sini. Engkau justru di sini adalah telanjang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Amin ya. Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Bahkan secara pribadi saya menginginkan Bapak Ibu ini adalah orang-orang kaya semua. Jadi sultan begitu. Karena amin ya. Jadi sultan. Karena kenapa? Ya, ini bukan sebuah dosa kalau kita kaya. Tetapi sebuah kesalahan fatal. Bila apa yang kita kejar selama ini menjadi tuan atas kita. Bapak Ibu paham ya? Apa yang kita kerjakan selama ini menjadi tuan atas hidup kita. Dan kita gagal menjadi tuan atas apa yang kita kerjakan. Duit itu bisa menolong. Banyak orang berkata bahwa semua butuh duit. Tanpa duit maka orang bisa terjadi macam-macam. Segalanya butuh duit. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betul. Tetapi di Timotius juga berkata mengingatkan kita bahwa cinta uang adalah apa? Cinta uang adalah betul sekali. Maka duit, uang ada dua kemungkinan seperti yang saya sampaikan dari awal. Apakah kita mampu menjadi tuan atas berkat itu? Atau hamba itu menjadi tuan atas kita. Uang bisa kita kejar. Tetapi jangan sampai melupakan Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini, tujuan Tuhan menegur Laodikia untuk apa? Supaya mereka tidak mengalami kekecewaan pada akhir kehidupan mereka. Tuhan juga menegur kehidupan kita. Supaya kita tidak terlena dengan kenyamanan kita. Supaya kita tetap mengingat bahwa prioritas utama saya adalah Tuhan. Mungkin kita mendikotomikan akan hal ini ya. Keluarga saya juga punya paham seperti begini. Hari Minggu itu adalah waktu yang rohani kepada Tuhan. Tetapi momennya hanya di gereja. Tetapi setelah di gereja, maumu ya terserah, mau lakukan apapun bebas. Ada orang Kristen yang mendikotomikan akan hal ini. Hari-hari biasa itu adalah kecintaan saya dengan dunia. Hari Minggu kecintaan saya dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan hari Senin sampai hari Minggu. Jadi tidak ada yang kita khususkan untuk ini, untuk ini. Semua untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi ada dua masalah. Masalah yang pertama tadi tentang cinta mereka kepada Tuhan yang pudar. Kemudian yang kedua tentang kekayaan yang membuat mereka menjadi angkuh. Tetapi kita melihat juga bahwa harus ada solusi di dalam hal ini. Maka Tuhan menawarkan sebuah solusi dari masalah ini. Mari kita coba perhatikan ayat 17b. Ayat 17b saya coba bacakan. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menyingkapkan, menunjukkan sebuah status mereka di hadapan Allah. Engkau kaya secara duniawi, tetapi justru engkau miskin, engkau melarat secara kerohanian. Engkau buta, engkau tidak punya kemampuan melihat kemuliaan Allah. Engkau telanjang di hadapan Allah, dosa telah menelanjangi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menunjukkan tentang status kita di hadapan Allah. Status kita di hadapan Allah seperti apa? Orang berdosa. Kecintaan kita apa? Terhadap diri sendiri. Untuk pemuasan diri sendiri. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menawarkan sebuah solusi, yaitu
Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri yang menjadi jaminannya.